Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Nanda Afrita Veronica, Nia Zainul Marati, dan Nijla Sivia Malulia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemutusan hubungan kerja. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Pemutusan hubungan kerja adalah salah satu hal dalam dunia ketenagakerjaan yang paling dihindari dan tidak diinginkan oleh para pekerja yang masih aktif bekerja. Untuk masalah PHK yang terjadi karena sebab kontrak kerja habis, maka tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak. Karena antara pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari atau mengetahui saat berakhirnya hubungan kerja tersebut, sehingga masing-masing telah berupaya mempersiapkan diri menghadapi kenyataan tersebut. Berbeda halnya dengan masalah PHK yang terjadi secara sepihak, yaitu oleh atasannya atau bosnya. Harapan untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup telah pupus begitu saja, lantaran PHK yang tidak disangka oleh pekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan carut-marutnya perekonomian yang berdampak pada banyaknya industri yang gulung tikar. Dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak terencana. Yang kedua adalah pengertian PHK. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian bahwa PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nijla Sivia Malulia akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu alasan PHK. Yang pertama itu ada pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan diri sendiri. Yang kedua, pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri karena berakhirnya hubungan kerja. Yang ketiga, pengunduran diri karena mencapai usia pensiun. Yang keempat, pekerja melakukan kesalahan berat. Yang kelima, pekerja ditahan pihak yang berwajib. Yang keenam, perusahaan mengalami kerugian. Yang ketujuh, pekerja mangkir secara terus-menerus. Selanjutnya yang kedelapan, pekerja meninggal dunia. Yang kesembilan, melakukan pelanggaran. Yang kesepuluh, perubahan status, peleburan atau perubahan kepemilikan dari perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi atau pengurangan pegawai. Yang selanjutnya ada dampak PHK. Dampak yang dialami oleh perusahaan yaitu produktivitas perusahaan mengalami penurunan. Perusahaan kehilangan tenaga kerja potensial. Pengelolaan perusahaan menjadi kurang maksimal. Perusahaan mengeluarkan biaya banyak dan waktu juga tenaga untuk melaksanakan proses perekrutan karyawan baru. Adapun dampak bagi karyawan, yaitu tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menganggur dalam jangka waktu yang lama, hubungan dengan teman kerja menjadi terputus dan rasa percaya diri yang berkurang karena menganggur yang terlalu lama, serta harus berusaha mencari pekerjaan baru. Selanjutnya, saya Nia Zainul akan menjelaskan tentang larangan dalam PHK. Penyebab perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK kerap kali menimbulkan keresahan khususnya bagi para pekerja. Keputusan PHK ini tentunya akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup pekerja yang mengalaminya. Belum lagi besarnya pengaruh kewenangan pengusaha dan minimnya pemahaman para pekerja terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penyebab perusahaan dilarang melakukan PHK yang pertama,
Pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Yang ketiga, pekerja atau buruh menikah. Yang keempat, pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Yang kelima, pekerja atau buruh mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. Yang keenam, karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, dan sebagainya. Yang ketujuh, pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Nah, itu berbagai penyebab larangan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi dalam PHK. Dengan berakhirnya hubungan kerja, pengusaha wajib memberikan kompensasi PHK kepada karyawan bersangkutan. Nah, kompensasi itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, uang pesangon. Kompensasi ini wajib diberikan kepada karyawan yang di PHK oleh perusahaan dan karyawan yang mengajukan permohonan PHK ke pengadilan, tetapi tidak diberikan kepada karyawan yang resign atas kemauan sendiri. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja. Karyawan yang berhak mendapatkan kompensasi ini adalah karyawan yang di PHK oleh perusahaan dan karyawan yang mengajukan permohonan PHK ke pengadilan. Yang ketiga, uang penggantian hak. Kompensasi karyawan ini berlaku untuk semua jenis PHK di atas, seperti yang saya sebutkan tadi. Namun, meliputi yang pertama, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Yang kedua, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja. Yang ketiga, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon atau UPMK bagi yang memenuhi syarat. Yang keempat, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, PP atau PKB. Kompensasi yang keempat yaitu uang pisah. Kompensasi ini khusus untuk PHK yang disebabkan karyawan resign atau kemauan sendiri. Ketentuan uang pisah ini diatur dalam perjanjian kerja, PP atau PKB, sehingga perhitungannya tidak sama untuk setiap perusahaan. Kompensasi yang kelima, upah proses. Kompensasi ini timbul karena PHK oleh pengusaha. Sebelum ada putusan PHI mengenai penetapan PHK sesuai pasal 155 ayat 2, pengusaha dan pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Besarnya upah proses. Besarnya upah proses biasanya tergantung hakim yang mengadili perkara dan dimasukkan dalam putusan akhir. Nah, dari semua jenis kompensasi PHK di atas sesuai dengan pasal 157 dihitung menggunakan upah pekerja yang terdiri dari komponen upah pokok dan segala macam tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan oleh perusahaan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.